Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar ID akan mengupas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8, materi teks berita. Yuk kita mulai saja ya. Di menu utama ini ada petunjuk, ada materi, ada rangkuman, ada kuis, dan pengembang. Petunjuk ini berisi tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Materi berisi tentang uraian materi yang akan dibahas. Rangkuman berisi tentang ringkasan materi yang sudah dibahas. Kuis berisi tentang latihan, dan pengembang berisi tentang profil pengguna. Baiklah, langsung saja. Yang pertama untuk petunjuk. Nah, di sini kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua, kompetensi dasar kedua 4.1, menyimpulkan isi dari berita. Tujuan pembelajaran yang kita dapatkan: memahami pengertian teks berita, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, menjelaskan langkah-langkah menentukan pokok-pokok unsur berita. Terakhir, merumuskan dan menanggapi unsur-unsur berita. Yang pertama, materi yang kita bahas yaitu pengertian teks berita. Sebuah percakapan. Hai Lin, kamu pasti masih ingat kan pengertian dari teks berita? Ayo, kira-kira menurut kalian pengertian dari teks berita itu apa? Apakah yang berisi tentang politik atau tentang sosial, atau hal-hal yang muncul di televisi itu yang dinamakan berita? Hal-hal yang tidak muncul di televisi itu tidak dikatakan sebuah berita. Oke, kita akan lihat pengertian dari sebuah berita secara umum. Ingatlah, John, teks berita itu salah satu teks yang mengandung mengenai beragam macam kejadian yang berlangsung di dunia, yang dipublikasikan melewati beragam macam media, semisal televisi, internet, situs website, radio, maupun lewat koran, dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sebenarnya berita itu ya suatu hal yang kita bahas dalam sehari-hari kita. Contoh sederhana saja, kita membicarakan tentang suatu hal atau seseorang, atau istilahnya itu gosip. Nah, isi dari gosip itu juga termasuk sebuah berita. Tapi ingat, tidak semua gosip itu adalah berita. Mengapa? Karena nanti akan ada ciri-ciri berita, di mana benar-benar dikatakan sebuah berita itu ada beberapa hal yang harus kita tahu. Tidak boleh setiap apa yang kita dengar adalah berita. Setiap apa yang kita lihat adalah berita. Yang perlu digarisbawahi, informasi dengan berita itu berbeda. Kalau informasi itu bisa benar, bisa saja tidak. Contohnya, semisal ada informasi sekolah, besok tanggal 1 sampai tanggal 10 libur. Nah, itu adalah sebuah informasi.
Untuk kebenarannya itu belum bisa kita buktikan. Mengapa? Ya karena bentuk informasi hanya sebatas pengumuman. Terus yang dikatakan berita itu yang bagaimana? Nah, nanti ada unsur-unsurnya yang melengkapi itu dijadikan sebuah berita. Oke, itu ya sudah paham ya. Jadi informasi atau pengumuman dengan istilah berita itu berbeda. Selanjutnya, ini kita akan membahas tentang ciri-ciri sebuah berita. Oke, emang kamu juga ingat ciri-ciri teks berita? Coba jelasin dong. Oke, sebuah percakapan Jono dan Lina. Tentu saja lah Lin, dia ingat ya si Jono. Ini dia menjelaskan bahwasanya ciri-ciri teks berita yang pertama yaitu bisa dipercaya data dan beritanya. Nah ini ya, dengan kata lain bahwasanya dikatakan sebuah berita itu harus fakta, harus jelas, tidak boleh mengandung unsur katanya. Contoh saja, katanya si Siti besok libur ya. Ini bukan sebuah berita. Ini hanya sebuah informasi, dimana informasi tersebut bisa saja salah, bisa saja benar. Kalau berita, semua yang diucapkan itu harus sesuai dengan kenyataan dan sudah terjadi. Itu adalah berita. Meskipun yang dibicarakan itu belum terjadi, tapi sudah pasti akan terjadi. Kalau pengumuman atau informasi belum pasti terjadi. Kedua, yaitu bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Nah, ini juga harus kita tahu ya. Kalau kita membaca sebuah berita ya di koran atau di televisi, pasti menggunakan bahasanya, kata-katanya itu mudah dimengerti, tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit. Seperti kalau kalian mempelajari tentang mata pelajaran IPA, ada istilah-istilah fotosintesis, ada istilah-istilah yang lainnya. Itu dalam sebuah berita harus ada pengurangan atau dikurangi, memakai istilah lain, atau bisa langsung menggunakan istilah makna dari fotosintesis itu. Jadi di sini pada intinya ciri berita itu tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang mudah yang sulit untuk diingat. Mengapa demikian? Karena yang mendengarkan berita, yang membaca berita itu tidak hanya orang yang intelektual atau yang memiliki kecerdasan tinggi. Karena penyajian berita ini disajikan dari usia anak-anak hingga usia tua. Kemungkinan saja orang tua itu tidak memahami istilah-istilah itu, sehingga berita yang disampaikan tidak mengena atau tidak pas sesuai dengan sasaran. Justru nanti akan menimbulkan menimbulkan makna yang baru, sehingga tujuan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan rencana. Itu ya. Jadi diingat, bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu waktu dan lokasi kejadian yang akurat. Nah, waktu dan kejadian, waktu dan lokasi, waktu kejadian itu tidak boleh menggunakan kata-kata perkiraan ya. Contohnya, kira-kira pukul 6 pagi ada kecelakaan
sepertinya di masjid Cukir misalkan, itu tidak boleh menggunakan perkiraan, kira-kira, kemungkinan, itu tidak boleh. Mengapa? Kembali lagi ke yang nomor 1, beritanya harus dipercaya. Kalau kita menggunakan istilah kira-kira, perkiraan, ya nanti pembaca atau yang mendengarkan berita itu akan bingung. Dan kita yang membuat berita itu pasti akan dituntut jika berita yang kita sampaikan itu salah atau tidak sesuai. Ya, karena karakter berita ini harus dapat dipercaya dan akurat. Nah, kata akurat di sini ya sesuai dengan kenyataan. Misalkan kejadian kecelakaan ada di depan pasar Cukir, berarti kalimatnya harus tepat. Pukulnya jam 6:15. Ya jangan menggunakan kira-kira 6 lebih. Nah, 6 lebihnya ini kan tidak jelas. Lebih berapa menit? Ya kan? Jadi harusnya disesuaikan. Misalkan kalau lebih 15 menit, berarti ya kalimatnya terjadilah laka kecelakaan tepat pukul 06.15 WIB di depan pasar Cukir, tepatnya di depan ruko buah-buahan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi harus tepat, pas sasarannya dan akurat. Jadi orang itu membaca dan mendengarkan itu bisa membayangkan posisi kejadiannya, waktu kejadiannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cerita kejadian kronologis. Nah, kronologis ini urut, tidak boleh loncat-loncat. Ya, ceritanya tidak boleh loncat-loncat. Makanya di sini nanti ada teknik penyusunan teks berita. Dari unsur berita, mana yang kira-kira didahulukan, mana yang kira-kira yang paling akhir, seperti itu ya. Jadi kronologis itu ya runtut dari awal hingga akhir, tidak boleh ada yang dikurangi, tidak boleh ada yang dilebihkan kata-katanya. Contoh saja tadi ya kecelakaan. Jadi awal berita ya dijelaskan ya kronologi kecelakaan itu yang bagaimana. Jangan tiba-tiba isi beritanya terjadi kecelakaan pukul 06.15 WIB di dekat ruko buah-buahan. Sudah, titik. Itu kan gak jelas ya. Tidak kronologi juga tidak diceritakan ya kronologi kecelakaan, urutan peristiwa kecelakaannya itu bagaimana. Jadi ciri berita itu harus urut secara kronologis, memakai urutan waktu. Selanjutnya, data yang disampaikan efisien dengan kejadian aslinya tanpa terdapat kebohongan atau hoak. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya data yang kita peroleh dalam mencari sebuah berita itu juga harus efisien. Efisien itu tepat sasaran ya. Tidak boleh seperti kita mengarang bebas, yang pembukaan atau awal ceritanya itu dibuat-buat ya, menggunakan bahasa yang konotasi, bahasa kiasan, itu tidak boleh. Jadi sebuah berita itu ya langsung tepat yang akan dibahas itu apa, sesuai dengan asli kejadiannya. Tidak boleh mengandung hoak atau adanya kebohongan. Misalkan biar berita saya ini jadi nomor 1, jadi ranking 1 di
di media massa, sosmed atau internet, saya akan melebih-lebihkan beritanya. Harusnya beritanya itu hanya terluka sedikit di kaki, di bagian kaki kanan, kamu bikin seolah-olah yang kecelakaan itu meninggal dunia. Nah, itu yang tidak boleh. Karena apa? Tidak sesuai dengan aslinya. Darahnya sedikit, kamu ungkapkan dengan berdarah-darah, keluar darah hingga gagar otak dan lain sebagainya. Padahal kecelakaannya tidak seperti itu aslinya. Itu yang tidak boleh ya. Jadi kita harus memegang teguh keaslian yang kita beritakan. Selanjutnya, bahasa yang disampaikan memukau dan bisa atraktif pembaca. Nah, di sini maksudnya apa? Disampaikan itu bahasanya harus memukau. Memukau di sini itu membuat orang tertarik. Jangan ya bahasanya harus menarik perhatian lah. Bukan berarti diselipkan kebohongan ya, kata-kata yang bohong tidak boleh ya. Jadi di sini nanti lebih ke gaya menulis beritanya ya, menggunakan kata-kata yang menarik, yang interaktif. Yang atraktif itu membuat pembaca berkomentar dengan sendirinya. Oh iya ya, masa sih ada kecelakaan di sini? Bener nggak ya? Kira-kira jam berapa ya? Nah, membuat pembaca seperti itu. Jadi dia seolah-olah itu berita itu bisa diajak ngomong oleh pembaca. Itu ya. Dan yang terakhir, data yang dipublikasikan harus lengkap, utamanya data relevan. Publikasikan itu data yang diterbitkan. Jadi misalkan datanya kecelakaan itu ada 10 korban, 2 luka-luka, 5 meninggal. Kemudian berarti kan udah 7, tiganya luka ringan. Tadi 2 luka berat, 3 luka ringan, 5 meninggal. Ya harus disebutkan secara detail. Tidak boleh kecelakaan terdapat 10 korban. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus dijelaskan korbannya berapa, lainnya berapa, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu unsur selanjutnya unsur berita terbagi menjadi 6 ya, yang diakronimkan menjadi kata adik Simba. Diingat-ingat ya, karena pembelajaran bahasa Indonesia, jadi kita tidak boleh menggunakan singkatan dalam bahasa asing lainnya. Kalau bahasa Indonesia singkatannya itu menggunakan adik Simba. Nah, ini yang harus disisipkan dalam sebuah berita ya. Yang tadi dikatakan harus lengkap. Lengkap yang bagaimana? Ini harus meliputi 6 unsur. Yang pertama ada unsur apa. Yang kedua unsur di mana. Ketiga unsur kapan. Keempat unsur siapa. Kelima unsur mengapa. Keenam unsur bagaimana. Kita buka satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah unsur apa. Unsur ini biasanya mengenai suatu peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di tengah masyarakat. Nah, contoh saja karena sekarang masih musimnya COVID-19 ya, mungkin nanti kita mengambil judul berita yang paling tepat, yaitu kaitannya dengan atau hubungannya dengan COVID-19. Mengapa demikian? Ya lebih menarik, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jangan sampai kita membahas sebuah berita itu topiknya atau masalah yang kita bahas itu sudah lampau. Contohnya berita tentang meninggalnya B.J. Habibie.
yaitu kan masih sudah lampau, itu tidak boleh. Jadi kita mengambil peristiwa atau permasalahan yang ada di masyarakat itu yang aktual ya, yang up to date lah istilah bahasa asingnya. Oke, selanjutnya unsur di mana. Di mana ini menjelaskan tentang tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Jadi, berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, ini juga penting ya, karena tempat peristiwa itu juga dijadikan sasaran oleh pembaca berita. Karena pembaca itu juga istilahnya, untuk menggambarkan apa yang dibicarakan itu ya harus jelas tempatnya di mana. Selanjutnya yaitu unsur kapan. Unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu kejadian ini penting dijelaskan dalam berita sehingga mudah dimengerti masyarakat. Nah, seperti tadi ya, ciri-cirinya yaitu waktu dan tempat kejadian itu harus jelas. Ini ya, karena terdapat pada unsur berita. Selanjutnya yaitu unsur siapa. Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat di dalamnya. Yang tadi ya, misalkan kecelakaan tadi ada 10 korban. Jadi 10 korban ini harus dijelaskan secara detail. 10 korban, 2 korban luka berat, namanya si A si B. Kemudian 5 korban meninggal, disebutkan namanya siapa saja. Kalau perlu alamatnya di mana. Karena apa? Pembaca yang tidak mengetahui berita itu barangkali adalah salah satu dari keluarga korban. Jadi keluarga korban itu bisa segera mencari informasi lebih lanjut untuk menemui atau menghampiri lokasi kejadian biar segera ditangani. Kalau kita hanya menyebutkan terjadi adanya 10 korban titik, ya orang pembaca kan bingung siapa saja, orang mana, jangan-jangan ini tetangga saya, jangan-jangan ini saudara saya, keluarga saya. Kan informasi juga sekaligus sebagai informasi penting ya untuk pihak-pihak terkait di dalamnya. Selanjutnya ada unsur mengapa. Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya meliputi alasan ya, latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan. Jadi alasan mengapa adanya kecelakaan itu juga harus dijelaskan. Jangan tiba-tiba terdapat kecelakaan 10 meninggal gitu aja, atau 10 korban jiwa dalam kecelakaan di depan pasar Cukir, misalkan seperti itu kan kurang jelas ya. Jadi harus dijelaskan alasan kecelakaan dia itu apa. Selanjutnya unsur bagaimana yang terakhir, yaitu unsur yang memuat bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis ya, cerita dari awal hingga akhir. Selanjutnya, oke, bisa kita rangkum ya. Nah, sekarang kita bisa simpulkan ya teman-teman, bahwa teks berita mengandung kenyataan, namun tidak seluruh kenyataan diterbitkan di dalam berita. Yang kedua, ciri berita diantaranya berbahasa komunikatif, lengkap, relevan, dapat dipercaya, efisien, dan akurat. Unsur berita terdiri atas 6, yaitu
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, yuk sekarang kita mengerjakan beberapa kuis supaya kita lebih memahami apa yang sudah kita pelajari tadi. Untuk kuis, silakan lihat di video selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan terkait materi teks berita kali ini dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Silakan pantau terus konten Belajar ID, karena di video berikutnya akan kita bahas materi teks berita dengan KD selanjutnya, yaitu 3.2 dan 4.2. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.